Daripada rakit PC jadul, mending rakit PC low end tapi generasinya baru. Nah, itu kemarin ada komentar di video Sekilas IT, saya lupa di video yang mana, tapi jadi kepikiran pas malamnya saya coba racik aja gitu ya. Menggunakan generasi baru tapi menggunakan komponen-komponen low end. Ternyata, nah, harganya tuh menarik banget. Di sini saya dapat harga 5 jutaan ya. Performanya wah mantap banget lah. Bisa diandalkan. Terus generasinya juga nggak terlalu jadul-jadul amat gitu. Wah, menarik kan? Jadi ya udah saya akan coba buatkan ini racikan PC 5 juta. Kalian yang mau racik PC menggunakan atau ngikutin seperti ini juga boleh banget ya. Kalau kalian misalkan pengen jadi gamer, jadi konten kreator di YouTube gitu ya, ngedit-ngedit video YouTube, video TikTok, video Instagram, karena kan sekarang banyak banget pekerjaan-pekerjaan freelance yang menghasilkan ya di dunia sosial media gitu. Ini minimal ya punya PC lah untuk ngedit-ngedit videonya, untuk menunjang pekerjaan-pekerjaan freelance seperti tadi gitu ya. Jadi rakit PC ini murah tapi tetap bisa diandalkan. Ya, menarik banget gitu kan ya. Ya udah, kita langsung saja ke prosesornya yang pertama. Di sini saya menggunakan Intel dulu ya. Kalau misalkan nanti videonya rame, saya akan coba pakai AMD gitu ya. Ini budgetnya kalian perhatikan dulu, nggak lebih dari 5 juta ya. Prosesor yang pertama Intel i3 10105F. Dia udah punya 4 core, 8 thread, dan dirilisnya kuartal 1 tahun 2021. Ya masih 2 tahun ke belakang lah, masih muda banget. Terus TDP-nya juga hanya 65 watt. Ini kode name-nya Comet Lake ya. Jadi masih menggunakan LGA 1200. Ya memang speed si memori RAM-nya di sini terlimit di 2666 MHz ya. Nggak terlalu masalah untuk Intel ya. Yang penting kalau misalkan nanti pakai RAM, size-nya aja yang lebih dibesarin gitu supaya lebih kencang gitu ya. Kenapa Bang pakai Core i3 10105F? Kenapa nggak pakai 12100F? Yang pertama ya tadi budget limitnya itu hanya 5 juta. Kalau pakai i3 Gen 12 pasti budgetnya di atas 7 jutaan. Apalagi pendukung-pendukung seperti motherboard yang lainnya juga pasti harus ngikutin, karena motherboardnya LGA 1700 pasti harganya lebih mahal juga gitu ya. Pasti ada yang nanya juga, kenapa Bang nggak pakai generasi yang sebelumnya juga, ada i3 Gen 8 atau i3 Gen 9. Nah, ini menarik banget pertanyaannya ya. i3 Gen 9 ya, i3 9100F, harganya ini tuh hampir sama ya dengan si 10105F. Beda 90.000, beda 100.000 lah gitu ya. Itu bahkan second juga ya. Saya juga nggak tahu kenapa si i3 9100F ini barangnya second tapi harganya mahal. Mending pakai yang generasi lebih baru ya. Teknologinya pasti lebih baru, performanya juga pasti lebih kenceng. Karena Intel tuh selalu begitu ya, generasinya lebih tinggi, ya pasti performanya juga lebih tinggi, teknologinya lebih baru gitu. Jadi yang paling pas menurut saya Intel i3 10105F untuk di tahun 2023 bulan Februari ya. Oke, terus motherboardnya. Nah, ini motherboardnya saya di sini menggunakan H510M. Tentunya dia menggunakan LGA 1200 juga sama ya. Jadi klop gitu kan dengan prosesornya. H510M ini banyak banget pilihannya. Nah, ketika saya lihat di e-commerce tuh ya, harganya tuh mulai dari 1 jutaan. Ini dari brand-brand yang biasa kita kenal di Indonesia seperti Asus, MSI, ASRock, Gigabyte. Harganya berkisar di 1.100.000, 1.200.000-an lah ya. Kebanyakan kalau tengah-tengahnya 1.100.000-an. Tapi ada juga nih brand-brand baru seperti si Kaizen, ada H510. Terus ada Faro ya, H510 LGA 1200 juga sama. Terus ada dari Colorful memang udah dari dulu juga. Harganya ini nih si Kaizen ya 760.000. Terus si Faro 844.000. Harganya ini bisa irit sekitar 300 ribuan. Kalau menggunakan brand-brand baru seperti ini. Ya paling kalau brand-brand baru seperti ini tuh harganya yang lebih murah. Beda dari fitur-fiturnya, misalkan portnya di sini lebih sedikit gitu kan. Terus port RJ45-nya speednya belum terlalu kencang.
terus belum ada pin RGB headernya gitu ya, dan lain-lain. Itu yang membedakan. Tapi kalau untuk masalah pendukung seperti PRM-nya, soket LGA 1200-nya, terus power-powernya yang lain seperti itu, hampir sama lah dengan motherboard seperti Asus, MSI, Gigabyte, sama lah ya, PRM-nya hampir nggak jauh beda karena tetap sama juga menggunakan chipset H510 gitu. Paling beda-beda fiturnya. Ini tergantung, balik lagi ke selera kalian lah ya. Dan di sini saya menggunakan motherboardnya dari MSI H510M Pro ya. Ini soketnya udah sama ya, tentunya 1200 ya. Dia udah support memori RAM 2933, udah support Gen 10 juga. Terus udah ada slot M.2 juga, dan slot PCIe-nya udah support 3.0. Jadi aman lah. Nanti kalau pakai PGA card yang generasi baru atau udah support PCIe Gen 3, udah support di motherboard ini, dan tentunya udah ada slot M.2. Ini sangat penting sekali. Pentingnya kenapa? Lanjut dulu ya. Memori RAM-nya sekarang. Nah, memori RAM-nya karena si prosesornya ini di limit di 2666 MHz, jadi kita beli memori RAM-nya jangan yang speed 3200 MHz. Itu tentunya pasti lebih mahal, apalagi ada RGB-nya. Kita cari memori RAM-nya yang speed 2400 atau yang sama ya, 2666 MHz. Banyak banget dijual di sini, ada dari Samsung, dari Kingston, dari Adata juga sama gitu. Ada yang harganya 8 GB ini harganya sekitar 275 sampai 290 ribuan. Jadi kalau misalkan kita beli 2 kali 8 GB, jadi sekitar 550 sampai 600 ribuan lah ya. Nggak terlalu mahal, tapi yang penting di sini size-nya aja 16 GB gitu kan. Untuk urusan speed ya nggak apa-apa lah. Kita kesampingkan dulu karena ini PC-nya budget banget. Kalau di Intel sih nggak apa-apa, yang penting size-nya aja 16 GB, nggak 8 GB gitu. Ini udah lebih dari cukup untuk multitasking, untuk loading game, nanti bakalan ngebantu untuk booting bisa lebih cepat. Nah, di sini pentingnya motherboard yang udah support atau udah ada slot M.2-nya. Karena di sini harus menggunakan NVMe yang speednya ya minimal 1600 MHz lah, atau ya lebih tinggi lebih bagus lagi ya, 3500 MHz lah untuk PCIe Gen 3 ya. Nah, untuk NVMe-nya di sini banyak banget pilihannya, mulai dari Kaizen, ada yang 256 GB, harganya di 273. Ada dari RX7, ini kan versi-versi yang low end-nya ya. Atau kalau misalkan kalian, wah bang, saya nggak mau pakai brand-brand itu, ya udah pakai XPG aja. Ada yang SX6000 Lite, harganya beda sekitar 50 ribuan lah. Yang 256 tuh harganya sekitar 350 ribuan lah ya. Boleh itu pakai yang mana aja. Yang penting menggunakan NVMe aja ya. Karena speednya ini bakalan membantu ketika nanti booting, loading game, dan lain-lain. Dan tentunya 256 GB ini udah lebih dari cukup untuk diinstalkan Windows. Misalkan kalian pakai Windows 10 atau Windows 11, terus diinstalkan Office. Nah, jadi untuk software-software pendukung atau yang sering digunakan, nanti diinstalkannya di NVMe ini. Supaya apa? Supaya ya lebih kenceng aja gitu kan, seperti Office, nanti instalkannya di NVMe ini. Terus seperti kalau misalkan sering pakai Photoshop installinnya di NVMe ini. Terus seperti pemutar lagu seperti VLC, Media Player, pokoknya yang lain-lain lah. Nah, itu kan sering banget digunakan, jadi diinstalkannya di NVMe supaya lebih cepat, lebih ngebut lah gitu kan. Terus apalagi di sini? Lanjut untuk PGA card-nya aja ya. Di sini saya akan coba lihat dulu harga PGA card ya. Karena kemarin ketika saya browsing, harga PGA card apalagi yang second ini banyak banget yang murah ya. Apalagi kenapa bang? Pasti ada yang nanya juga, bang kenapa ini PGA card-nya kan bekas, jadul juga. Gak apa-apa, untuk urusan PGA card ini harus dimaklum ya. Karena kan budgetnya nggak terlalu tinggi ya, tapi performanya aja yang harus diutamakan gitu ya. Di sini saya lihat kemarin ada yang jual RX 5704 GB, ini GDDR5 ya.
harganya ini berkisar di 900 sampai 1 jutaan. Taruhlah 1 juta gitu yang paling tingginya. Dan ini saya yakin PGA card ini bekas mining, bekas dipakai miner gitu. Tapi ya nggak apa-apa kalau kondisinya masih bagus, terus si penjualnya udah meyakinkan, udah mengetes bahwa si PGA card ini udah layak dipakai untuk main game, ya nggak apa-apa gitu kan. Kita beli aja. Jadi ya bukan saya sarankan karena ini pilihannya gitu kan. Pilihannya yang menurut saya paling worth it lah ya, RX 570 4GB. Kalian mau dipakai live streaming, dipakai editing juga, dipakai main game-game berat, yes, RX 570 ini masih tetap bisa. Wah bang, saya riskan bang pakai RX 570 bekas mining gitu kan. Ya boleh-boleh aja ganti misalkan ke GTX 1050 Ti, tapi harganya lebih mahal. GTX 1050 Ti itu 1,5-an lah, 1,4, 1,6 gitu kan, tergantung kelengkapan boxnya dan si kondisi barangnya. Ini belinya yang second aja. Kalau kita beli yang baru, tentunya harganya pasti mahal gitu ya, nggak akan cukup uang 5 juta. Kalau menurut saya sih nanti saya juga bakalan bikin video RX 570 yang 4GB. Saya udah order 1 PGA card ya, tapi belum datang. Nanti kita akan coba juga dan kita coba kondisinya seperti apa dan coba ulas lah PGA card bekas mining tuh seperti apa. Terus untuk power supply. Nah, karena di sini menggunakan RX 570 4GB yang powernya lumayan cukup besar ya, menggunakan 1x6 1x8 ya, ini pokoknya 160 watt 180 watt. Jadi minimal pakai power supply-nya yang sedikit agak bagus, tapi harganya jangan terlalu mahal juga ya. Misalkan ada Deepcool PF 550, itu harganya 500 ribuan. Atau misalkan beli FSP HP Pro 550 watt, itu harganya di 600 ribuan boleh. Kalau misalkan wah bang, kalau power supply jangan main-main bang, beli yang bagus. Oke, kita cari yang lumayan bagus ya, tapi nggak terlalu mahal. Ada XPG Pylon. Nah ini XPG Pylon yang 550 watt aja cukup ya, atau yang 450 watt juga bagus karena dia udah bersertifikasi bronze juga, terus kapasitornya juga semuanya dari Jepang 100% gitu ya. Jadi udah udah terjamin lah. All power supply kalau saya rasa sih kalau kalian punya uang lebih ya udah XPG Pylon aja yang 450 watt itu udah cukup kok. Atau misalkan saya mah pakai Deepcool PF 550 watt atau HS FSP HP Pro cukup, ya udah itu boleh. Kalau di sini saya pakainya FSP HP Pro yang 500 watt 80 plus, harganya 600 ribuan. Itu cukup untuk bisa menghandle semua komponen-komponen baru atau juga mensuplai power yang lebih stabil terhadap komponen yang digunakannya ya. Terus apalagi nih? Casingnya ya. Casingnya, nah ini casingnya supaya terlihat lebih gaming, nggak jadul-jadul amat karena komponen juga kan generasinya bagus, baru juga ya untuk si prosesor. PC casingnya apa ya, di sini saya cari-cari sih kemarin banyak banget pilihannya, ada dari Cube Gaming, dari PC Cooler, dari Phenom RX, banyak banget. Tapi saya carinya di sini yang harganya 300 sampai 400 ribuan, nggak kurang lebih. Terus ukurannya juga yang MATX aja, jangan yang ATX, nantinya bakalan kopong ya. Karena kan di sini menggunakan motherboardnya yang seri M, yang MATX juga gitu kan. Jadi salah satu yang saya pilih di sini ada PC Cooler LM200 ya. Kan di sini harganya 358 ribuan, bentukannya lumayan cakep lah ya. Tapi ini tuh belum termasuk fan. Ya udah kita tambahan aja fan 5 dari PC Cooler juga yang harganya 35 ribuan. Beli 5 lah, sekitar 165 ribuan gitu ya. Supaya airflow di dalam casing tuh tetap terjaga. Jangan mentang-mentang PC murah nggak pakai fan, airflow nggak diperhatikan. Jangan sampai seperti itu ya, karena si komponen-komponen elektronik seperti ini musuh utamanya ya panas ya, makanya harus pasangkan fan lah, minimal 3 lah di sini. Tapi saya beli 5 aja supaya lebih gagah gitu ya. Terus apalagi, udah seperti itu. Ini kalau misalkan ditotalkan harganya cuma 5 juta
50.000, 5 juta 85, 5 juta 100 lah ya. Ini benar-benar 5 jutaan. Kalau misalkan kalian punya cashback, bisa lebih irit lagi. Misalkan kayak cashback 200 atau 300 ribu, harganya bisa jadi 4,8, 4,9 ya. Terus wah bang, kayaknya kurang nih untuk storage-nya. Ya udah, kasih aja storage tambahan, misalkan pakai hard disk 1 terabyte. Ini banyak banget yang jual ya, harganya sekitar 340 ribuan. Jadi totalnya yang saya totalkan di sini itu sekitar 550 ribu ya, 540 ribu. Jadi 5 jutanya ke bawah gitu, bukan 5 jutanya ke atas ya. Tapi tetap performanya bisa diandalkan. Nah, gitu ya. Ini racikan ya. Saya belum tes gamingnya karena CPU-nya juga belum ada. Mungkin nanti kalau misalkan udah ada RX 570-nya, saya akan tes PGA tersebut gimana performanya. Tapi ini racikan aja, mudah-mudahan bisa membantu kalian. Kalau kalian ya gamer yang skillnya udah ada, terus otaknya udah jalan buat konten gitu kan, tapi kekurangan si peripheral atau device-nya. Ya udah, beli PC yang seperti ini, harganya nggak terlalu mahal, komponennya baru semua, dan performanya bisa diandalkan untuk gamer, untuk editing, untuk live streaming, bisa semuanya pokoknya ya. Ya walaupun nggak di resolusi high end, tapi di low end atau mid end lah ya, tergantung gamenya. Tapi ini saya yakin bisa diandalkan banget lah gitu ya. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Saya Randy Adhan, Sekilas IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi.